Iya, izin bicara ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya tentang menghakimi ini kan luas pengertiannya. Anda menghakimi orang Kau itu udah mewakili apa di sini? santailah, Bukan, Metatron. bukan. Gini, Hmm, aku tadi naik hmm, karena apa? Ngapain Katolik sama Katolik ribut gitu? Kita kan sama-sama semuanya Tritunggal. Ya Tadi tapi kan kalian kita nggak lihat buktiin tuh, yang gawe, kalian nggak lihat paman. si siapa? Si nggak Romo apa-apa kalau Alamsyah tadi. kamu Sebentar, diam bersedia dulu. mau Sebentar. berdiskusi ya, yowes, ayo, ya kan? Ya sebentar. Santailah. Gantian. Hmm. Si Romo Loh, Alamsyah tadi itu Islam. Ya, kalian nggak lihat dia menyindir-nyindir kita dengan chatting ke si Malikil Wanes hmm, ini, gitu. Karena kalau kalian mau ribut, ya ributlah internal. Jangan malah oke. mempertontonkan di sini dan open cam. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan Islam. Yang kita gebukin itu adalah antek-antek Mekah ini sama temennya ini, Wanes. Itu. Oke, gantian ya. Jadi saya naik, Ini. diam diam dulu. Saya Oh, ngomong sama masih. Oh teman-teman ya saya yang udah. lain. Kalau Jadi sudah kasih tahu Bentar, ya. ini lanjut medun saya ya, selanjut ya. Ditun kesek ya. jadi Soalnya tuh baciri ada masuk ya. Bentar ya. Oke. ya jadi kita harus tetap fokus. Lanjut. Jangan malah malah pecah ribut. Yang ada diketawain sama siapa? Islam. Islamnya tadi di atas sok-sok santun, ngomong apa, tapi ngomongin di bawah chatting sama si Malikil. Sekarang ini si Malikil mau mewakili apa? Dari gereja mana kamu? Gitu loh. Yang di atas ini Katolik, Ortodoks, Protestan. Kamu gereja mana? Ah lo, Ya, Iya, kemarin ada gantian ya. Sila dulu aku persekusi. sama Maliki, kasih dulu aku sama Maliki. Sebentar Kata dulu, Maliki. sebentar dulu. Ya, saya habis ini juga turun. Kemarin ada persekusi di tempat saudara-saudara kita di luar kota. Kita ngebahas bagaimana intoleransi negara ini mau hari kemerdekaan. Malah Wanes bahasnya Tritunggal. Jelek-jelekin Tritunggal. Kalau kamu memang adalah bagian dari gereja, ngapain kamu malah ngurusin kayak gitu? Ada kue yang lebih besar. Memang nggak pernah jelas dari dulu. Ya, mudah-mudahan teman-teman pikirkan aja tuh ya. Lagian, ini mau narasi apa orang ini? Mewakili gereja mana? Itu aja. ya Saya tunggu pamit sebentar turun dikit. dulu, Bang Manaw. Enggak, Thank ntar you. dulu, Metatron. Gini, kapan buka room kalau bisa direkam? Saya mau membahas tentang organisasi gereja, gitu, Metatron. Oke. Di sini soalnya udah jam 4 kurang. Aku belum tidur. Gitu. Oh, Tadi aku pagi naik ya. gara-gara itu. Ngapain sih kita Ya nanti, berantem? Udahlah. tolong nanti nggak apa-apa kita berdua aja karena saya butuh orang yang bisa tektokan begitu. Kita membahas tentang organisasi gereja bahkan terkhusus yang Indonesia gitu supaya tahu gitu. Duduk Boleh, gereja-gereja Paman. Boleh. itu. Boleh. Besok Itu bisa. ya. Nanti ku Ya japin panggil nomor tuh ya. saja. Ya. Ya, Ini ya. mumpung Siap. di Indonesia lagi libur ini. Di Indonesia lagi libur. Besok udah Selasa gitu. Iya. Ya malam lah. Ya malam aja Oke. nanti panggil ya. Oke ya. Siap. Thank you, Paman Oke, ya. thank you. Ya, thank you. Tolong semua. Kecuali Ya. Malikin. Dia Malikil. Ya jadi gitu. Sudah. Saya Oh, sorry. Lanjut, Bang. Now. daripada Malikil bernarasi pada ngedebat, mending saya nanya Malikil. Ya. Begini Bukan, Malikil. saya kasih pandangan tentang menghakimi dulu, boleh? Ah, udah pada tahu lah itu. Apa? Oke Kalau lah. sudah pada tahu kira-kira tebakannya. Iya. Gini Malikil pertanyaannya. Malikil memposisikan standing posisinya adalah pengikut Kristus dengan versinya lah, begitu ya. Yang Bukan, dengan pengikut dikenal Kristus Tuhan, menurut ya. Alkitab. Oke, baik. Oke, menurut Alkitab. Nah, kenapa bisa demikian, Malikil? Menganut faham seperti itu. Karena Ya, Alkitab kuncinya- berbicara kuncianya di demikian. mana? Oke, nah, pertanyaan lanjutnya. Kan ada pihak lain lah membaca ayat yang sama dengan Paman Malikil, namun mempresentasikannya berbeda. Itu gimana menurut tanggapan Paman Malikil? Yaitu ketidaktundukan terhadap firman Tuhan akibatnya. Jadi pihak lain tidak boleh mempresentasikan ayat tersebut. Bukan tidak boleh. Di sini adalah tentang tunduk dan tidak mau tunduk. Nah, pada saat kita menggunakan istilah tunduk, dengan ukuran tunduk siapa?
Ukurannya Firman siapa? Tuhan, ukurannya firman Tuhan. Tahu dari mana? Saya Ukurannya ambil firman Tuhan. sampel boleh, Paman Au. Oke. Jadi contoh di dalam Alkitab, ya ini ketidaktundukan itu Aduh, tolong tutup mic-nya, aduh. dilihat dulu lah kawan-kawan. Ini coba ya mic-nya. Oke, lanjut. Iya. Saya tutup ya. Ya, gimana? Ketidaktundukan itu mengakibatkan penghukuman. Contoh nih, saya ambil contoh di dalam Yudas 1 ayat 4. Dikatakan di sana, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Oke, Nah, kamu ini berbicara tentang kekristenan, oke. yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik, orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Elohim kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu dasar hukumnya. Oke. Nah, kenapa ayat itu dapat digolongkan dasar hukum? Siapa yang memutuskan ayat tersebut digolongkan dasar hukum? Siapa? Firman Tuhan ada gini, kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes 12:48, firmankulah yang menjadi hakimmu. Di sini repotnya ngobrol sama Malikil. Karena kalau di dalam katakanlah pihak saya ya mengambil ayat itu, saya berdasarkan representasi daripada pendapat gereja masalahnya. Itu bedanya Malikil antar kita. Karena di sini kan Iya Paman, Malikil ayat- pendapat pribadi Paman. Betul, Sudahlah, repot. biarin maklumi saja lah. Kalau kita Iya. kan hanya melihat gereja gitu loh, titik udah. itu repotnya. Ya, Udah, betul. silakan Malikil kau mau ngomong apapun ya, imanku nggak akan tergoyahkan. Oke. Ya, Udah, saya silakan. saya suka dengan Pak Albertus. Jadi kuat Nggak kokoh suka sama iman. saya dia. Ya. Bukanlah Paman Au. Kan kita bicara santai ini Paman Au. Gini, Lanjut. Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, Oke. yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke. Nah, kita semua kekristenan percaya bahwa Alkitab itu adalah ilham dari Tuhan Kepada siapa? kepada murid-murid yang Kepada penulis. penulis ya. Nah, oke, terus Artinya, sebentar Paman, murid-murid ini atau penulis ini menuliskan tentang suatu kesaksian yang diilhami oleh Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 4 boleh nggak pakai dikatakan istilah Roh Kudus yang mengilhami? Roh Kudus yang mengilhami ya. Oke, baik. Oke, terus Di Yudas 1 ayat 4 dituliskan di sana, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dibinasakan seharusnya. oke. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Ini terjemahannya ya. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di antara kita kalau terpenuhi kuotanya dari ayat ini, itulah orang yang ditentukan untuk dibinasakan. Kil, bentar. Ayatnya cuma itu aja Alkitab. Ada banyak, tetapi kan Ya ayat sudah, ini bacakan semua berbicara. kalau gitu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Bacain semua. Oke, Iya, gini, Pak. Kan kau comot Gini. comot. Ah, Kak Maliki harus mengartikan mana yang kau cocok, mana yang kau suka kau ambil. Yang nggak suka Menolak. dibuang. kita Oke. harus kritis teks ini. Sebentar Pak STT. Apa Sebentar. maksud dari Maliki itu tentang menolak penguasa satu-satunya? Apa yang kamu pahami kaitannya dengan kamu, dogma kamu dengan gereja lain? Oke. Silakan. Jadi gini, di sana ada sesuatu poin ya, muatannya yang menjadi penyebab ya seseorang disebut orang fasik dan akan dibinasakan karena menyangkal ya. Jadi menyangkal satu-satunya. Jadi yang satu-satunya, the only di sana yang adalah Aku penguasa. instruksi host Cak Arjo, Cak, mending kau turunin aja Malikil. Jangan kau kasih panggung, ngapain kau kasih panggung juga? Pak Albertus kuat imannya Pak.
jangan salah. Masalah Beliau sudah kuat imannya apa tidak, mending nggak usah lah. Ngapain? Kita bicara apa yang di dalam aja. Iya, argumentasi aja kan Pak. Kita kan berbicara firman Tuhan. Boleh? Bang Au, Kenapa kawan-kawan takut kalau kita membaca firman Tuhan? Alasannya apa? Kalau Paman enggak menang berarti Ya, dia Calo pakai. Malikil, Lanjut, Malikil, kamu buka komal, nanti aku masuk ke sana ya. Tak dengerin terus aja kamu ngomong, silakan mau 2 jam, 5 jam sampai sehari juga nggak apa-apa. Aku yang dengerin aja, tak dengerin aja. Tapi sekarang kan saya sedang Ya ditanya. nggak apa-apa, Boleh kamu saya? sekarang Kalau cuma- buka komal, aku Kalau ke cuma sana. Ayo dengerin sekarang. doang ya ngapain? Harus dibantah dia, harus dibantah. Iya, gitu loh. Harus ada diskusi, nggak boleh monolog. Kalau monolog Harus itu kita bahaya. bantah si Maliki ini. Kalau monolog kawan-kawan bisa saja anak-anak nyamuk itu anaknya Untuk elang. apa Pak dibantah Iya kan? Pak? Biarin aja. Itu kan acaranya dia sendiri. Kalau Yang penting kan Bapak- diri kita gitu loh. Diri kita nggak terima itu kan sudah beres, selesai gitu aja loh Pak. Betul. Ngapain? Gini, manusia sekarang itu banyak memahami argumentasinya, pengetahuannya itu sebagai teosis. Pengetahuan yang dia pahami sebagai pengetahuan yang dari Tuhan itu teosis. Nah, itu salah. Rasul Paulus sudah berkata di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Ya itu termasuk dirimu juga begitu Malikil. Sama, jangan menuduh orang lain lah. Ya Saya ingat, 1 jari membawa- menuduh orang lain, 4 jari menuju ke dirimu sendiri. Den, wes duduk naik. Mending duduk naik si Malikil Aku iki. gak melok duwe komal. Ya, tenanglah Paman Au kok kasih waktu saya bicara gimana sih Pak? Kita diskusi aja loh. Bisa? Tapi jangan menghakimi ya Malikil. Tidak Pak. Jangan memaksakan. Tidak. Ya, Jadi saya jangan hanya- menyalahkan orang lain dong. Tidak. Ya. Jadi Pak, saya hanya menyatakan firman Tuhan. Kalau ada yang terhakimi dengan firman Tuhan, kan tindakannya harus bertobat, bukan melawan toh. Paman Ao, itu mic-nya dibuka dulu kalau mau bicara. Oh, iya, Sebentar, iya, sebelum Malikil ngomong lagi, saya dikit aja tanya. Malikil, kalau hal yang kamu sampaikan tadi, kamu narasikan, ke aku pakai juga sama dengan itu, aku tujukan ke kamu, mau nggak kamu? Boleh, ayo kita diskusikan. Oh ya sudah, ayo. ya sudah, berarti sama ya, kita sama ya. Intinya begini Pak, tidak Mau mungkin, diskusi jangan pakai agama Kristen lah. bukan begini. Intinya tidak mungkin firman bukan, Tuhan kau dianulir kau. firman Tuhan, itu logikanya Pak. Firman Tuhan Dan- apa? Kristen sudah mengakui Bapa, Putra, Roh Kudus. Beda dari itu sana, minggir. Gini ya, kalau Ya. Anda berkata gini Pak ya, Diskusi bagus. iya Tapi boleh, kau boleh. harus asli dulu. Gini Pak, gini. Gini aja Jangan Malikil. lihat Kristen. Ya, Itu silakan. dia. Ya, Kenapa gini, sih kita- kawan-kawan ini tidak bisa tenang? Santai lah Bukan, kita diskusi diskusi. diskusi. Tapi kau di jalur yang lain. Ya, Orang kan aja buang-buang waktu, Bapa, Putra, Roh Oke. Kudus itu sudah Iya, betul kunci. juga. Ini Ya, sorry, comot-comot Malikil. ayat nih, Malikil, Ya. comot-comot ayat Malikil ya, comot-comot ayat nih. Terus aku lagi Ki. Oke, Kita baik. diskusi ayat sih. cocok. Ya. Bapak Nau, akibat comot-comot ayat mewartakan Injil ya, sampai ke ujung Ya. bumi, akhirnya Injilnya sendiri nggak diwartakan, Tidak Paman. cocok lah. Orang Kristen Ya coba siapa yang mau bantah, saya bersedia mendengar. Coba, ayo. Ya, Oke. apa yang mau bantah dari kau? Kau apa? Nggak ada yang bantah, Malikil. Udah kamu nikmatin aja. Apa yang kamu terima ajaranmu itu kamu nikmatin sendiri aja. Kita dari Kalau- dulu sudah percaya Bapak, Putra, Roh Kudus. Gini Pak ya, Ya, baik. gini loh kawan-kawan. Oke, baik. Kalau ada yang bertanya siapa Oke, kamu boleh, yang boleh. ini, Enggak Gini. cukup ini enggak selesai. ya santai lah. Kasih Paman Au bicara itu, Ya, silakan. oke. Santai. Coba kau Oke. berdiri Oke, di satu sebentar. sisi yang berbeda. Enggak. Gini. Tidak perlu debat sama Malikil tentang ayat-ayat. Kenapa? Dia Pak, Saya- jangan kita berdebat Ya. dengan dia. Ini Ya, oke, merusak oke. ini. Oke, baik. Ini kita sesi terakhir aja dengan Malikil karena maaf Malikil ini banyak sekali yang menolak kehadiran Malikil. Namun saya harus bertanya kepo saya ya, keingintahuan saya. Jadi pondasinya kenapa Malikil penganut paham oneness itu apa supaya Oke. kita pelajari. Kenapa paham oneness JO? Karena Alkitab memberikan kesaksian. Penguasa langit dan bumi itu hanya Tuhan Yesus, gak ada yang lain. Terpaksa saya potong langsung. Tadi kan udah simak
omongannya Paman M. Albertus. Oke. Statementnya Malikil yang barusan tadi ngucap kan bisa dipakai juga sama Albertus, dipakai sama Sultan, dipakai sama Domba, dipakai sama STT. Betul? Tidak semua orang di Loh, muka tadi bumi. kan mengatakan Kasih waktu tadi. lah Pak Paman Ao. Ya, ya saya catat. Ucapannya nanti kita pakai gitu. Kenapa saya JO? Karena Alkitab menulis, Alkitab berkata, Yesus Alkitab berkata. Kristus, Oke. Yesus Kristus adalah satu-satunya only Yesus penguasa, Kristus. satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Oke, satu-satunya. Ya, Allah, Allah, Tuhan. Tuhan. Oke, baik. Penguasa Allah dan Tuhan. Oke, nanti kalau kita masuk bermodalkan ayat masing-masing, kan saya boleh juga ngucapin. Boleh, boleh. Ya sudah. Artinya kenapa? Artinya kan begini. Tidak ada manfaat Paman Malikil bertahan itu karena bermain narasi namanya. Bukan Namun begitu Pak Manawo. Oh, nggak Bukan boleh. bermain narasi karena di antara kekristenan ya tidak semua percaya demikian. Mungkin Oke. Paman Ao juga tidak percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Mungkin. Oke, saya jawab. Silakan. Tidak mungkin saya tidak percaya karena gereja saya mengajarkan itu dalam konteks apa? Di dalam liturginya. Pertanyaan saya, bagaimana Malikil percaya Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dengan pondasi apa? Kan nggak punya liturgi Malikil, tidak punya gereja Malikil. Berarti artinya kenapa? Alkitab itu dipendapati oleh sendiri doang, dinikmati sendiri. Itulah posisi Malikil. Kalau yang lain itu berdasarkan lembaga-lembaga gerejanya masing-masing. Itu masalahnya. Sebentar. Itu jangan ada merek, Paman. Apalagi keranjang orange Iya. itu. Oh, Intinya ya. itu. Oh di band ya? Iya santai lah. Gitu loh Untuk Malikil. merek dihindari nanti kena ini. Nggak, gini loh. Suspend. Saya nggak nuntut Malikil itu harus menjadi anggota gereja A, gereja B. Namun pakailah pondasi beralibi ya dengan pondasi ilmu pengetahuan gereja suatu gereja supaya kita dapat melihat doktrin-doktrin gereja itu. Karena kalau gini ya Malikil ya. Malikil itu suatu profil sosmed itu sama dengan yang menggunakan nama trust. Gini, Paman Ao sedikit Enggak saya tunggu dulu, koreksi trust ya. itu tahu. Oke. Trust siapa tuh? Gini. Akro. Iya. Saya ngerti, kawan saya juga itu. Ya, trust itu bukan oneness, namun Tritunggal, namun melintir ke sana ke sini Karena Iya, kenapa? Situasional dan kondisional menurut, lah. ya, dia tuh Tritunggalnya menurut di otaknya dia sendiri. Persis Malikil mengatakan Yesus Kristus only, ya kan? Dengan di otaknya sendiri. Repot ketemu STT, ketemu Domba, ketemu Saint Judas, ketemu M. Albertus, ketemu Akro, repot. Itu Ini masalah. Paman Ao ya. Jika kebenaran menurut gereja, menurut organisasi, itu sifatnya subjektif. Dan itu, sebentar Paman Ao, itu interpretasi yang wilayahnya itu sekunder. Nah, Kita loh. nih, kalau Lebih saya nih, subjektif sebentar. mana dengan pendapatmu sendiri dan pendapat orang-orang pribadi? Oke, saya tidak punya Itu orang pendapat. banyak loh gereja itu Sebentar, bukan satu sebentar. orang, 2 orang loh. Pak. Miliaran. Aduh, Iya, gini. Malikil, jangan Yang menghakimi. yang objektif itu adalah Alkitab, firman Tuhan itu loh. Nah, oke. Siapa yang membunyikan firman Tuhan itu? Siapa yang membunyikan? Kan itu kan tulisan Ya, mati. Tuhan yang mengilhamkan, ditulis oleh para penulis. Udah capek saya. Tuhan yang membunyikan. Dalam hal ini mulutnya Malikil yang membunyikan Alkitab itu. Sudah Paman. Sudah saya yang ngekick. Saya yang ngekick. Memaksakan capek. soalnya. Enggak lucu. Saya tadi kan udah bilang jangan memaksakan. Ya, bilang gereja subjektif lagi, nggak suka saya. Saya di posisi gereja. Saya nggak mendengar Iya. orang per orang. Betul. Masalah dia jadi bocengli. Saya mau Kenapa? tanya sama Malikil kalau kau masih di bawah. Satu ayat ditafsir 1000 orang, berarti ayat itu ada 1000 tafsiran, begitu? Nah, loh. Mana yang benar? Halo. Satu ayat dipakai 1000 orang seperti Malikil, ditafsir 1000 orang, berarti ada 1000 tafsiran. Jawab, Betul. mana yang benar dari 1000 itu? Halo. Jangan gitu Malikil.
marah-marah Om. Udahlah, Den, udah skip aja lah, ngapain? Gini loh, biar aja Malikil itu menikmati ajaran dia sendiri. Yang nanggung-nanggung juga dia sendiri. Yang penting apa? Nggak terkontaminasi yang lain, jangan dikasih panggung. Di JO itu apa ya? Kayak Ya tadi saya candu buat sengaja mereka nanya. gitu loh. Kenapa? Nggak usah dikasih. Ngapain Kasih kita kan? kok dapet candu-candu yang kayak gitu? Enggak, soalnya saya juga Loh bro, sebetulnya nggak apa-apa kalau dia menjelaskan untuk dirinya sendiri, tapi tidak Ya iya, menyalahkan makanya orang aku lain. bilang apa? Mending dia masuk kamarnya sendiri, ngomong-ngomong sendiri, cerita-cerita sendiri, nafsir-nafsir sendiri, modern sendiri atau dia gitu. Saya jengkelnya apa sih? Tadi dia mengatakan statementnya apa? Subjektif gereja itu. Ngaco ini orang. Udah nggak usah ditanggepin. Aku bilang apa? Selama kita ya nggak pernah ngasih ruang sama Wanes. Buktinya apa? Tinggal sedikit mereka itu di TikTok capek-capek sendiri, ngomong-ngomong sendiri, benerin sendiri. ya, Karena nggak ada legitimasi kebenaran itu buat mereka. Ya Ya, benerin begini ya tuh, diri Mbak. mereka sendiri gitu loh. betul. Nah, ini saya mau kasih contoh. Tadi saya angkat contoh nama profil trust apa itu, trust apa sih lupa saya. Nah, itu sebetulnya sama dengan Malikil, namun si trust itu ngaku-ngaku Tritunggal. Artinya kenapa? Konsep Tritunggalnya yang menurut di kepalanya sendiri juga itu kan debat mulu itu sama gereja lain itu si trust itu. Jadi maksudku orang yang ngawur itu jangan dikira hanya Oneness, tidak. Ada yang ngaku-ngaku Tritunggal juga ngawur, itu trust. Om Pakai Ao. nama trust itu. Om Ao. Iya, si Lawan trust Rally. juga si trust itu kan ekanisme, aliran dia berpandangan ehad ya. Makanya kita juga nggak pernah kasih ruang gitu loh. Iya ngawur Biar dia juga. nikmatin Om Ao, sendiri. jangan ini ya Kok Om, dia pandangan kan dari tadi dia kita mau diskusinya nginjilin enak ya kan. nginjilin dia sendiri, yang muter-muter dia sendiri gitu loh. Tadi pagi kan kita diskusinya enak kan Om. Saya naik lagi itu karena sudah mulai rame. Yang jelas seperti ini Om. Ini kan problem tafsiran Om. Ya, Kalau betul. seandainya kita punya kitab yang memang eh, kondisinya itu ya memang sebagaimana pada mulanya, pasti problem ini tidak terjadi. Nah, sekarang kita itu punyanya Alkitab yang tafsiran kemudian ditafsirkan dengan bahasa kita. Makanya dia sangat yakin dengan apa yang dia Tafsir. percayai. Iya. Itu kan tadi pagi kita bahas, Om. Ini kenapa saya naik lagi itu karena itu. Tadi Ya. pagi kita bahas enak-enak. Ini memang penontonnya sampai 113 nggak kayak tadi pagi. Ya. Tapi jadinya jadi kontraproduktif kalau seperti ini, Om. Ya, kadang-kadang kita kasihan juga sama Malikil jadi rusak dirinya begitu. Karena gini loh, arti kata rusak begini. Kan dia keasikan gara-gara zaman internet. Sebelum ada internet juga nggak gitu, tuh biasa-biasa aja dia Kristen apa gitu loh. Itu kan korban internet itu sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau pernah dengerin saya paparkan tentang problem-problem psikologis orang-orang seperti Malikil itu, saya pernah ngambil bukti video begitu si Syakro tahu itu yang namanya Bible syndrome. Jadi orang itu kena sindrom karena membaca Bible menurut pikirannya. Kenapa orang-orang Kristen yang benar itu tidak pernah Bible syndrome? Karena yang membacanya itu adalah gerejanya. Gereja itu adalah sebuah kumpulan orang. Gitu loh. Jadi berpendapat tentang Yesus itu tidak bisa sendirian, tidak bisa tunggal. Karena bimbingan Yesus sendiri dalam segala hal tidak pernah memerintahkan orang atau memberikan amanah atau memberikan petunjuk pergilah sendiri-sendiri, tidak pernah. Gitu loh. Selalu minimal 2. Artinya kenapa? Pendapat Malikil itu tidak ada tempat cross check-nya. Gitu loh. Gereja itu berkoar-koar tentang Yesus kan sudah digodok di majelis gereja apa untuk diberikan kepada umatnya ajarannya. Itu kan begitu. Malikil kan gimana enaknya dia, sama aja kayak si Tras itu. Gitu loh. Ya. Yang namanya Om Beni itu Begini namanya kawan, tafsir bebas saya mau ngomong dulu. dulu sedikit. Sama Maliki ini saya udah lama sebenarnya. Zamannya COVID itu udah kita bersama. Dulu kita sangat agresif dalam menghadapi dialog-dialog Islam. Ya, dia ekstrim sekali memang.
dan boleh dikatakan berani. Hanya kan karena sekarang kan terakhir-terakhir ini ya 3 tahun setelah COVID itu kan ada banyak orang dimasukin ke penjara sehingga udah nggak berani lagi. Akhirnya beralih kepada dogma. Nah, saya baru juga kaget setelah saya coba saya ikuti lama-lama dia. Yang saya tidak bisa terima itu ada 2 hal. Yang pertama, dia tidak menerima kemanusiaan Yesus. Gitu. Itu yang bagi saya itu gimana nih, nggak masuk akal nih. Nah, kalaupun dia mencoba menganalisis dari sisi etimologinya, dari bahasa aslinya, tapi kita tidak bisa pisahkan dengan secara sisi biologisnya, kan begitu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi acuan dia, sehingga kalau dia katakan dasar ayat firman Tuhan tadi, dia katakan satu-satunya. Jadi satu-satunya itu udah include semua itu, bahwa itu semua dari Bapa kepada Roh Kudus di dalam Yesus itu satu-satunya. Sementara kan kita pahami bukan satu-satunya, kan gitu. Nah, ini yang saya lihat dari dia, yang paling nyelenehnya itu adalah yang pertama tadi, nggak menerima kemanusiaan Yesus itu. Nah, kalau kita nggak menerima kemanusiaan Yesus, berarti kita menerima dia sebagai malaikat di awang-awang nggak jelas. Itu pertama. Yang kedua adalah, setiap kali ada orang Kristen berdialog, termasuk saya berdialog dengan Islam, dia selalu membela-bela Islam, dalam arti dia bilang gini, ngapain Anda memberitakan Injil kepada Islam, sementara Anda aja masih sesat. Jadi di pikiran dia itu, kita ini masih salah dan sesat. Ini kan parah jadinya. Ada lebih bagus tadi seperti yang dibilang Paman tadi, ya kita ini boleh berbeda secara dogma, ada ortodoks, ya ada Katolik, ada Protestan, ada karismatik, Pentakosta. Tapi mari kita saling menghargai di dalam dogma ini. Tapi kalau kita udah saling menyesatkan, terlepaslah itu sudut pandangnya kita dalam menafsirkan itu berbeda. Nah, bagi saya ini hal-hal yang tidak pantas, tidak logis gitu loh. Jadi itu yang saya sering hadapi terhadap si Maliki ini. Begitu kawan-kawan. Bro, ono coaching, Bro. Aku dicokon gue, Bro. Aku izin nggak lama-lama ya, soalnya izin ke teman-teman ya, nggak usah bahas-bahas oneness, nggak usah bahas-bahas Malikil, jangan dikasih ruang. Semakin dibicarakan, semakin dia besar kepala, semakin berkoar-koar. Nah, ini menjadi impact nanti di teman-teman yang di bawah ini gitu. Akhirnya apa? Mereka rasa ingin tahu. Kalau mereka udah rasa ingin tahu, yang tidak tahu yang sebelumnya oneness seperti apa, lah ini yang takutnya mereka tuh kejebak di sana. Mending nggak usah dibahas, nggak usah diomongin, anggap aja kentut gitu loh, kentut lewat. Kita kan udah tahu oneness seperti apa. Saya sih cuman ya saran aja, jangan kasih ruang, nggak usah diomongin gitu loh. Karena udah jelas mereka udah menolak kemanusiaan Kristus gitu loh, yang sepenuhnya dia manusia, itu udah clear. Jadi nggak perlu kita ngomongin lagi, nanti mereka jadi kayak apa ya, kayak amuba, nyari mangsa gitu loh. Itu sih menurut saya ya gitu, teman-teman. Mungkin apa yang mau disampaikan host, Bang Denny, Bang Akru, ada Pak Leo, Bang STT, apa nih yang mau disampaikan gitu loh. Udah skip aja oneness itu, ehad oneness, jangan dikasih ruang poinnya itu. Silakan host. Bro, Iya, jadi Bro, Paman. Hari ini aku jadi korban, Paman. apa? Yo, Diminta open camp, dituduh bukan Katolik lagi. ya. Saya Paman ini Dia tadi Itu masuk tertawa baik-baik. aja aku. ya, bentar ini Paman AO ini ada pamanku Ceng, kita sapa terlebih dahulu. Ceng arep ngapura ora Ceng? Jarine kabeh wong arep mbok nek kowe duwe salah arep mbok ngapuroni apa njaluk ngapura nek Paman AO gak Ceng?
Moh, tinggal Lah, di kucing wingi ku lali ngombe obat, aku konco-konco. aku Ngono rasa lho. Ya jadi gini, Iya. untuk kucing, aku udah Leo ngising, sama aku KTV. ngising sih ya. Ya, Leo sama KTV tadi udah dengar ya. Ya, karena kan Metatron tadi saya udah sampaikan, Metatron siapin waktu, siapin room, bahkan saya minta direkam, nanti saya akan paparkan. Gitu. Saya akan berbagi pengetahuan saya yang sudah puluhan tahun ini tentang gereja-gereja begitu. Jadi supaya Jangan tahu. paman, jangan ilmunya jangan dibagi dulu ah. Loh, saya udah mau pensiun ini, udah males saya Kepinteran main di mereka. sosmed. Bagikan ke kita aja, jangan ke semua orang. Ya sedikit bukan karena kan capek gitu. Loh, saya kan udah kalah di dunia sosmed. Nyerah saya sama para apologet itu. Gitu. Nah, Loh, dia mayoritas kok apologet karbitan nyerang saya semua, ya saya yang kalah. Gitu loh. Buktinya itu yang pakai nama penginjil itu mentertawakan saya menerangkan Tritunggal dengan kredo, dia ketawa ketiwi ngejek-ngejek, kan sinting itu namanya. Namun ya pendukungnya banyak ya, akhirnya saya yang salah akhirnya. Dia hina, dia ejek itu saya. Pada saat, ayo terangkan dulu Tritunggal, terus saya terangin dari kredo, dia marah. Kok gitu terangin Tritunggal, apa capek dah. Dia menang akhirnya, kenapa? Ya pendukungnya membenar-benarkan dia. Botol benerin botol gitu. Ya, itu faktanya demikian ya dunia sosmed. Nah, itu tadi saya udah iniin ke Metatron lah entah kapan begitu. Ya. Oke, lanjut Paman siapa tadi? Felix yang pakai huruf Yunani ini. Huruf Rusia. Ya, monggo. Wah, saya nggak ada komentar Om Au. Cuman ya saya sangat menyayangkan saja. Kita itu niatnya untuk mendekatkan diri sama Tuhan, nambah pengetahuan. Tapi sedikit banyak jadinya saling menghujat. Jadi apa yang dapat ya? Bingung juga saya. Ya, Di sini mereka kan itu sebetulnya kita pengen cari tambahan ilmu ya Om ya. ya. Kadang-kadang perbedaan doktrin ya mungkin sama Om Domba Ceria, sama Om Malikil. Saya berusaha jadi pendengar yang baik saja. Walaupun ya doktrin yang saya yakini Beda. ya beda. Tapi oh gitu, cukup gitu saja. Saya nggak mau bilang Ya, kamu betul. salah, kamu benar. Tapi yang kita lihat di TikTok tuh sayang kita beda. Kamu salah kamu. Padahal kita sama-sama pakai terjemahan. Nggak ngerti bahasa aslinya. Kalau mungkin ada yang bisa bahasa Inggrisnya kayak gini. Padahal Alkitab itu nggak ditulis dalam bahasa Inggris. Begitu tahu bahasa Latin sedikit saja, dia nggak ngerti konteksnya di sana sejarahnya bagaimana. Sudah merasa lebih tahu daripada yang lain. Kemudian menyampaikan yang lain itu salah. Ya mau sampai kapan sih kayak gini? Ya. Jadi saya tuh malah berpikiran kemarin nyambung sih ngobrol sama Om Juven sama teman-teman itu. Ini jangan sampai, kan kemarin juga jadi apa ya? Salah satunya waktu ngomongin SSPX lah. Enggak, itu ini agenda apa kok sampai ada catatan FBI? Yang saya berpendapat begini Om, semakin ke sini, dulu konflik Kristen Islam itu sudah nggak seksi lagi. Sekarang perbenturannya Kristen sama Kristen kok. Karena kelihatan Kristen ini semakin banyak. Nah, kemudian yang kita temuin ini kan kita nggak ngerti. Kalau seandainya ini operasi intelijen selesai semuanya, akhirnya kita saling bunuh. Felix, Gara-gara beda doktrin itu tadi. yang bahas SSPX itu cari konten, gitu loh. Cari popularitas, cari duit. Ya Om, beberapa juga seperti itu Om. Yang nggak membahas pun juga sama. Tapi ada yang juga yang punya kerinduan dan ketakutan. Anak saya nanti bakalan sesat dong. Tapi poin besarnya, kalau di Indonesia ini batasnya baru sampai perbandingan agama Om. Tapi kalau di luar negeri sana, di Amerika sana sudah doktrin loh Om. Mainnya bagaimana cara doktrin yang agama ini seakan-akan itu benar, tapi dijadikan mesin pembunuh. Itu kan ada risetnya. Makanya pikiran orang Indonesia belum sampai. Karena batasnya baru membanding-bandingkan agama. Akhirnya ketemu di Komal kayak gini, berantem berdebat. Kamu kayak gini, kamu kayak gini.
Coba seandainya kita punya satu kitab saja yang memang kita bahasnya, kan sekarang pakainya LAI. LAI itu dari mana? Itu terjemahan dari apa? Kan sebenarnya bisa ditelusuri. Itu saja sih. Nggak panjang, nggak lebar. Nanti kalau kebanyakan ngomong, orang-orang muak juga kan. Lanjut Om Au. Ya Paman aku masih sarapan ya. Judulmu gak enak ngono, Bro. Lagi kan jalo sing kucing ngarep ngapura orang kan dipisu-pisu pisu ya di sini ya di band guys. Kan Iya belum wis dendamnya belum obatin toh. ngono lho. Dia nggak niat sebetulnya seperti itu. Itu loh, Gak niat Bro. ngoten miso-miso, cocote Lah cewek yo itu. usah omong yo obatin lali gak diombe. Wis ngono lho, Bro. Ya tapi Om Ah, ya Bertus, ampun, mana kucing malah kabur. Kalah kucing kalah. Ah, WO WO. iya, Blokout. ya Ya, itu kayak tadi lima saya kucing. bahkan saya marahnya bukan dalam poin berteologianya, ya itu tadi kayak tadi itu nanya buktinya mana, maka itu saya timbul itu syarat-syarat itu kan. Capek ngobrol sama orang begitu kayak Tius gitu, belaga bego, belaga nggak tahu, belaga nggak ngerti. Itu kan kita kan bisa nangkep orang yang pura-pura, betul nggak? Ya toh, emangnya kita anak kecil, ya toh, gitu loh. Kan kita tahu dia tuh pura-pura nggak tahu itu sama siapa Petro itu, aduh itu keterlaluan itu dia. Dia rela berdusta loh tadi loh. Saya nggak kenal sama Ao katanya. Itu kan rela berdusta namanya. Terus untuk apa saya lanjut ngobrol sama apa itu dusta itu sudah tradisi jiwanya, nggak ada guna. Sama seperti tadi kan si itu siapa yang itu tadi open cam siapa tadi Ih, catatan kaki. nah catatan kaki kan saya males nanggepin orang begitu, iya kan? Cium-cium Rosario, pamer Rosario lagi. Rosarioku di rumah ada 20 biji itu. Iya jadi norak gitu Enggak. kan, iya kampungan jadinya, gitu loh. Terus dia bilang mana buktinya? Maka itu saya langsung keluarin syaratnya udah 3 tahun dah mainan sosmed. Minimal ya oke lah 5 jam lah satu hari, lihat sana lihat sini, simak sana si A si B si C simak. Baru kita ngobrol lah. Kalau Paman, enggak, Paman Ao. Aku gak 7 jam ya, aku 25 jam ya. Ingat ya, dari dulu aku 25 jam ya. oh iya berarti kan sudah tahu kelakuan para apologeto, komentarnya cecunguk siapa, yang so tahu siapa kan udah tahu toh. Paman Ao, Gitu. masih ingat nggak? Kalau suara gereja itu disuarakan seperti suara gereja, nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan kan ditambahin bumbu-bumbu, Om. Nah, kayak Tius tadi, Ya, iya, itu dia loh. tambahin kalimat Tadi saya, mereka itu seolah-olah jahat. pikirannya adalah ini suara gereja, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu ada bumbu-bumbunya yang dia tambahkan. Itu yang Betul. bahaya itu. Ya kayak Tius tadi. Tius lakukan itu. Itu buat saya jahat ya, licik begitu banget begitu. Sama seperti Pedro. Udah capek-capek saya ngomong sama dia. Terus ditanya sama Akro apa? Tahu nggak ini? Ayo debat sama Ao. Oh saya nggak kenal sama Ao. Kan dia admin grup saya dulu. Grup WA. Kan dia admin saya. Gitu loh. Kan jadi males saya nanggepin orang kayak gitu. Artinya kenapa? Ya itu. Saya simpulkan orang kayak gitu rela berdusta. Untuk apa? Membela kebohongan dia lagi. Jadi kebohongan harus ditutupi dengan kebohongan baru. Untuk apa? Untuk melahirkan pembenaran. Hati-hati loh, pembenaran itu bahaya. Pondasinya pembenaran itu dari kebohongan, ditutup kebohongan, lalu datanglah orang baru yang menyimak, dianggapnya itu yang benar. Ya, Itu kehidupan. sebentar Paman. Ini positive thinking dulu, Paman. Jangan-jangan dia amnesia, Paman aku. Itu kan dibuat-buat. Amnesia giliran ayat-ayat dia hafal. Bohong banget amnesia ya. Sekalian aja lupa sama Yesus. Gimana sih ya? Oh, Iya kan? oh ya. Lupa aja sama Iya, Yesus. iya, iya. Yesus siapa gitu loh. Ya toh siapa Yesus ya? Nah, itu baru. Ya kan? Oh, berarti perlu diselidiki juga ya orang amnesia itu ya, Paman aku ya. Betul, Masuk akal masalahnya nggak pelaku. amnesianya kan? Nah iya. Dikiranya kita orang nggak ngerti. Dikiranya kita anak kemarin. Nggak bisa membaca raut wajah. Dari mimik.
dari rangkaian kalimat. Emang kita bego apa? Ya, Gitu loh. host Paman Ao izin bicara dulu sebelum turun ini. Ya lanjut Saya, lah. ya lanjut. Gini, jadi tadi saya kan naiknya ini ada si catatan kaki kan. Catatan kaki itu setahu saya ya, dia itu mantan seminarian loh. Pantas bego ya. Ya, makanya mungkin nggak lulus karena soal konsili Lateran, konsili Dia bantah. bahas perpuluhan dia bantah, dia nggak pernah baca itu. Betul. Nah, Itu memang dia itu kepentingannya gini. Catatan kaki itu sekarang buka koma lagi bentrok sama DKC, ya, dengan Ecclesia Romana, gitu. Tapi yang dia tidak terima itu tadi soal perpuluhan. pastornya boleh salah. Loh, tadi udah bukti. Si Iya, Akro juga nggak cepet lagi buka dia nggak bukti. terima itu, dia nggak terima itu. Nah, Senjot, jadi memang, Senjudas. ya, Kalau ada Katolik mengatakan mana buktinya Katolik Romonya salah, ya sebut aja. Pastor Martin Luther gimana? Betul nggak? Hah? Kan selesai. Gitu loh. Tahu, Paman Au. Kalau mau saya buka ya juga bisa kok. Ada pas promo yang main saham itu, akhirnya Oh, yang dikeluarin kasus tuh. ya, tahu. Iya, Ya. kasus. Ini orang-orang ngerti apa enggak sih? Terlalu fanatik katolikannya gitu loh. Iya, Dia nggak lihat betul. lagi gereja gitu loh. Betul. Dia Gereja nggak gereja ngeliat pun real kalau kehidupan. Ya, dunia ini gereja pun kalau nyatanya ada dia nggak romonya yang lihat. salah juga banyak itu yang ditaruh biara-biara kan. Banyak yang dikandangin. Dikandangin, kenapa itu dikandangin? Ya Ya, karena dia dia, melakukan kesalahan. ya itu Pastor Agustinus itu yang main mata sama istri orang, kok repot bener. Iya gitu loh, saya nggak mau ngomong lah. Kalau mau dibongkar ya juga ada kok gini loh. Jadi Katolik itu harus bangga ya teman-teman. Kenapa bangga? Kita itu sudah melakukan semuanya apa yang mereka sekarang lakukan. Kita dulu sudah pernah semua, namun kita sadar itu Katolik Memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Ya, Den, aku sepakat sama kamu ya, Den ya. Aku bagian yang Oh, jangan bongkar-bongkar ya, Den sepakat ya. sama saya, jangan sepakat sama saya. Mungkin ya, Ya, Bukan aku bagian bongkar-bongkar, Den. iya tapi Yesus mengajarkan apa? Tampar pipi kiri berikan pipi kanan loh, ayo. Janganlah, sudahlah kita sama-sama gitu loh, nggak usah sakit hati, udah doakan saja Loh, gitu kita loh. nggak kita aku kasih tahu ya teman-teman ya, nggak ada di sini yang namanya kita sakit hati, itu nggak ada. Iya, maksud saya gini loh, Justru yang Domba. dituduhkan, Namanya yang domba ceria itu dituduhkan. sakit hati loh. Domba, Oh, domba, maksudku gini loh domba. kenapa Ya, domba kok? serang, serang, Yesus sebentar, saja, sebentar. Yesus saja Bukan, itu nggak sebagai apa-apa. domba Kau kok. serang, kau Korban serang domba yang orangnya ini. nggak apa-apa. Aku selama sudah nggak nyerangin Paus, nggak nyerangin gereja Katolik, aku kan diem dong, nggak ada masalah gitu. Serang orangnya saja gitu loh. Gereja nggak tahu kok, nggak ngerti apa-apa. Jangan dia itu, jangan jadikan korban. Bunda Maria pun jangan jadikan korban gitu loh. Nah, Domba, ini nih yang perlu diklarifikasi ya. Perlu jangan diklarifikasi ya. lah, nggak Sebentar, baik itu. sebentar. Enggak. Sebentar, aku interupsi aku kalau masalah itu. Kami ya dari Protestan, apalagi yang berapologet mengenai tentang Maria Immaculata, tidak pernah yang namanya mengkorbankan Bunda Maria yang ada di Alkitab. Yang lainnya. Nah, udah gitu Itu loh aja. ya. Diri sampean Poinnya enggak. itu ya. Enggak, teman-teman kita yang satu apologet nggak ada yang Siapa berpikiran. bilang? Saya pernah ngalamin itu di ruangnya Bogor. Bom saya nggak kenal Bom Adis nggak kenal TV, saya. Adis TV juga kan saya ngajar Adis TV sampai dia tonton videonya. Saya nggak kenal. Saya pada waktu teman-teman buka untuk mengkantor teman-teman Katolik, tidak pernah yang namanya menghujat Bunda Maria yang ada di Alkitab. Ya kan Yang itu di Alkitab domba. ya. Iya itu kan domba ceria itu. Yang Jadi lainnya jangan kan ada framing. Sebentar lah Pak KU, sebentar ya. Jadi jangan ada nanti framing gitu loh. Kita sudah sepakat tidak pernah ya untuk menghujat Bunda Maria yang di dalam Alkitab. Ya, orang per orang, Gitu loh. orang per orang. Tidak apa-apa juga Kalau gitu loh kalau ya. ada yang menghujat Maria itu kurang ajar banget itu, kurang ajar itu namanya.
Ya di TV Iya, dulu. Kak, Iya, itu. saya juga kurang ajar kalau ada yang menyatakan menghujat Bunda Maria yang ada di Alkitab ya, tanda kutip ya. Iya, betul, betul, betul. Tanda kutip di Kurang Alkitab loh ya. Kalau yang di luar itu silakan gitu loh. Ya Karena udahlah. untuk memverifikasi kebenaran itu yang di luar Alkitab, kita nggak bisa jamin. Ya gini Betul kan, Pak? Domba, kita terima omongannya dalam artian diri pribadinya Domba Ceria enggak, udah kita terima, amin, udah Nggak gitu bisa aja. dibawa ke Iya, globalnya seperti itu nggak bisa gitu iya loh. seolah-olah enggak Di gitu. Ya, generalisasi seperti itu nggak bisa gitu loh. iya. Kalau Domba, STT, Saint Judas tidak lakukan itu ya sudah nggak apa-apa, gitu. Ya namun jangan pernah mengatasnamakan cecunguk-cecunguk yang lain gitu loh, gitu. Iya nanti kayak si itu tuh, yang buka kamera itu Katolik loh. Iya, iya. Jarang loh Katolik botol begitu loh, norak begitu ya, gitu Nah, ya. sebentar Pak Dia, Man, aku pengen jawab nah, ini si Wong ini loh. Ini ada si anu gak itu? Sopo? Si Keken naik gak? Keken naik dulu sebentar, Ken. kenapa sih? Enggak, dia kan itu si Siwong kan ngomongnya gini Paman. Di Brasil katrom gitu kan, Katolik Roma miskin, gak diperhatikan, banyak pindah ke evangelis loh. Setauku yang namanya Ricardo Kakak, yang namanya Alison Becker itu dia evangelis orang Brasil itu gitu. Dia orang kaya kok, bukan orang miskin. Beda sama yang orang miskin malah masih tetap Katolik Pak Manao. Dan Iya, yang namanya si kakak sama si siapa itu Alison Becker, dia itu orang kulit putih bener asli putih gitu loh Pak, gini, bukan campuran gitu loh Pak Man. Tahu kan ya, ya, statusnya gitu kan Pak Manao. ya, Orang-orang Latin gini. kalau yang paling putih biasanya kan orang kelas menengah kan gitu loh Pak Man, bukan kelas kelas rendahan kan gitu loh Pak Manao. Oke, ya baik orang putih. Jadi gini ya, siapa tadi komentar tuh ya, si Wong ya. Gini, tidak bisa mencampurkan de jure de facto. Bedakan dengan pengajaran gereja dan perilaku orang per orang. Ini selalu kecampur. Selalu kecampur. Kok bisa menilai sebuah gereja itu dari perilaku orang gitu loh. Orang, perilaku orang. Nanti akhirnya norak. Kenapa norak? Lihat menjelang Natal. Tuh, lihat tuh. Orang Kristen minum-minuman anggur. Mabuk-mabukan. Masa menilai gereja Kristen itu dari kelakuan orang? Nanti jadi tolol beneran gitu loh. Itu sama seperti nilai, sama juga lah gerejanya STT lah, Domba lah itu loh, ya Saint Judas lah. Gak bisa kita nilai itu gereja karismatik itu. Kenapa? Itu orangnya main pinjol, main judol. Kan gak bisa begitu, gitu loh. Kita harus melihat pengajarannya kayak apa. Contoh, kalau mau membahas, kita lempar ke Saint Judas lah begitu ya. Kenapa gerejamu hanya bentuknya menganut dua sakramen? Nah, silakan Judas terangin kan gitu. Itu namanya kita mengerti tentang doktrinnya gereja Saint Judas, bentuk pengajaran gereja Saint Judas. Itu silakan kita diskusikan. Bukannya caci maki gerejanya Saint Judas gara-gara kelakuan si apologet seseorang. Nanti jadi malikil semua. Kenapa? Semuanya dipendapati oleh otaknya malikil pribadi only. Sama Tapi seperti si ini juga ras sih Om. itu. Yang penting juga jangan menyalahkan dan membenarkan. Loh Coba iya aja, kan kita pengen coba tahu doang. aja. Gereja Jangan doang. bilang sudut pandang gereja saya begini, nggak perlu konflik jadinya. Ya itu kan Kita kita diskusi baik tuh memperkenalkan yang ajaran bagus. gerejanya begitu. Oh, berarti ini teologinya seperti ini. Loh iya, ya Terus contoh lah. salah Ada kamu. gereja bentuknya menyelenggarakan baptis itu dengan cara percik, dan juga yang satunya dengan cara selam. Artinya kenapa? Ya biarin aja begitu. Menjadi debat bodoh. Kenapa gereja lo percik? Terus sama juga nanti. Kenapa gereja lo selam? Jadi begitu. Jadi nggak ada bobotnya obrolan itu. Debat itu jadi nggak ada bobotnya. Kalau mau ada bobotnya adalah berikanlah alibi mengapa kamu percik, mengapa kamu selam. Begitu loh. Itu yang didebatkan. Bukannya maksain pihak orang. Weh, goblok kamu. Kenapa kamu cuman percik begitu. Ya kan? Sama seperti si itu tadi yang Tius itu. Dan harus jujur Om. Jadi kalau seandainya kejujuran itu di atas segala-galanya juga.
ketika kita sudah pernah bertemu sama seseorang, terus menyampaikan iya iya, begitu kumpul sama kaumnya jangan bilang tidak, itu Itu bahaya sekali. Pedro. Itu Enggak, Pedro ini tadi pagi-pagi. pernah Itu terjadi Pedro saya sama begitu. mumpung ada orangnya kan, sama Om KTFP. Iya iya, kita ngomong di tempatnya Om Akuis aku baik-baik, begitu kumpul sama teman-temannya, saya diserang, wah kamu ini begini 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 begini. Loh, berarti nggak komitmen apa yang disampaikan, pura-pura amnesia. Oh, iya dia Mumpung ada nyontoh Pedro sekali. Pedro ya iya, Pedro tadi. mumpung Pedro. ada orangnya saya sampaikan begitu. Bang Au, teman-teman, aku izin turun ya, tapi sebelum aku izin turun 1 menit ya. Teman-teman, kalau kita mau diskusi debat mah tetap lanjut ya. Mau masalah seperti apapun, yang penting ya tetap yang namanya perdebatan ya sampai di perdebatan aja, nggak lebih daripada itu poinnya. Gitu loh. Kalau mau kita Ada yang lanjut tetap lebih. lanjut. Ada Iya, yang ada lebih kok. contohnya Dari juga Om. Semarang lebih. Nipu. Wah, itu kan kebodohan itu. Ah, itu biarin aja, itu di luar nggak waras. Kalau aku bilang udah nggak waras gitu loh. Saya Karena apa? ketipu. Diskusi itu kan diskusi debat itu kan dengan akal sehat ya. Betul. Ya udah Dengan capek. Semua tapi perlu semua mesti diuji diingat dan Om. dikaji gitu loh. Iya, tapi jangan sampai itu menyakiti hati orang lain. Gunakan bahasa debat, bahasa yang santun, yang elegan, jangan menghina, terus memancing emosi. Nggak dapat apa-apa dengan cara merendahkan orang lain, orang lain iman kita Ya, tidak. anggap aja perdebatan ini semakin mendewasakan kita semua dengan iman masing-masing gitu aja Nah, loh. itu intinya itu. Ya, Toh juga gini cuman loh, jangan sebentar, keterlaluan gitu aja. sebentar. Ya, Yesus sendiri aja berdebat, berdiskusi, ya. Tentu kita juga berdiskusi, berdebat. Toh juga nggak meruntuhkan imanmu. Toh juga kamu nggak akan menghancurkan Katolik Roma. Toh juga kamu Tidak, nggak akan tidak. menghancurkan. Sebentar. Tujuan, Toh ya, juga itu nggak Om. akan menghancurkan Protestantisme dan juga nggak menghancurkan Ortodok gitu loh. Berdebat ya berdebat aja, lanjut gitu loh. Cuman kan Biasa akan dunia perdebatan kontraproduktif itu. kalau sudah saling hina Om. Jadi tujuan kita itu untuk meningkatkan iman, akhirnya menyakiti hati. Kita memaksakan diri untuk masuk di dalam dosa yang lebih Iya, dalam. kita paham akan hal itu. Cuman ini kan dunia kan bukan milik kita sendiri nih, punya pikiran saya. Kita menghadapi banyak orang, punya banyak variasi, punya pemikiran. Miliknya Tius tadi ya. Dunia milik Gitu Tius. loh. Nggak Milik bisa, Pedro nggak tadi. bisa itu, nggak bisa kita batasi gitu loh. Tadi dia batasi saya kok. Ya, yang penting apa ya, yang normal ya, kita punya batasan gitu loh. Ya, Oke intinya teman-teman, aku izin turun ya, makasih ya Bang Denny, Iya bro, Au-au iya bro, semua, salam Bang damai Estetis ya. Tito. Ya oke, lanjut debat ya. Mbak ya, Paman tapi Au pada aku protes Paman, mau protes sama Paman Albertus itu kan. enggak, Dia bilang pada intinya mendewasakan begini Om. kita. Emangnya dia apa kurang tua? Apa wes kurang tua? Coba. Mendewasakan. Emang Cangkemmu kruk. ya kan mendewasakan. Berarti kan merasa saya kurang tua toh. Dandaan lah. Enggak, ini loh, intinya itu kita ini kan ngomongnya mau ngomongin agama kan. Jangan sampai jadi Ya. presiden buruk untuk anak-anak kita. Jadi Ya. tempat untuk merendahkan orang lain, nggak mengerti tempat, nggak punya sopan santun. Itu Buat yang apa? waras. Ngomongin Buat orang apa waras ngomongin lagi. agama, tapi jauh dari tetangga. Intinya gini, Om. Si pemilik Komal atau si pemilik ruang ini itu harus segera mengingatkan kalau seandainya sudah ada yang menyinggung orang lain, yang kita lagi ngomongin iman, tapi menyakiti hati. Yesus berdebat sama yang, tapi dia nggak menjatuhkan, nggak apa ya, caranya itu elegan, bukan untuk menyerang, terus ejek-ejekan kayak anak kecil. Itu saja. Ya aku izin turun juga ya, mau makan ini. Tapi ya aku serunya sih gini, bagus juga Komal seperti ini ya, lebih jujur lah ya saya bilang. Jadi seperti perpuluhan gitu kan, walaupun saya buka datanya konsili itu Lateran, konsili Trente, mereka nggak percaya karena saya bukan bagian dari Katolik. Nah kalian sendiri kan rasakan kan, dari Katolik pun nggak dipercaya kan sama teman-teman Katolik kalian.
Ya Soal dia itu kan kan sudah dangkal aja. Bukan nggak ditanamkan. percaya, mereka belum tahu Kurang itu wawasan, loh, ya. kurang Kurang wawasan. wawasan. Sekarang sudah Ya, banyak yang bagus, Om. Sudah banyak yang berubah. Iya, di sama apologet licik itu kan ditutupin itu Iyalah. itu. Gini Paman Saint Judas ya, konteksnya tadi saya rasa tadi saya belum lihat ada Saint Judas tadi. Tentang perpuluhan itu konteksnya sama seperti pertanyaan orang Kristen disunat enggak, itu sama konteksnya. Jawabannya apa? Ya silakan aja orang Kristen disunat. Namun orang Kristen disunat tidak pernah dibebankan muatan teologisnya. Enggak pernah. Kamu sunat karena imanmu, karena Yesus Kristus, enggak pernah. Karena itu namanya perbuatan, Sepakat, setuju. gitu loh, ya. Perbuatan. Saya aja namanya. sunat kok. Loh iya, sama lah. Tapi Ya, kan saya apa? turun dulu ya. Tapi ya Teman-teman. Paman Judas. Tapi aku kalau nggak bukan sunat harus masuk open neraka camp ya, gitu. teman-teman. Nah, Kalau masalah lo sunat memang ya sunat. begitu. Tapi tolong jangan minta open camp, ya kan? Itu aja. Iya. Yang Nah, berat di Kristen ini kan pembuktiannya Paman Nao kan. Ketika nah, dia tapi tadi melakukan sesuatu, open saya camp jadi kayak katain. kampungan tadi open camp. Iya. Ya kan norak akhirnya tadi kan si Oh, itu. berarti aku norak ya. Aku norak Enggak juga yang ya. Enggak tadi lah, sampai enggak. si itu siapa namanya? Enggak. Cuma memang kita harus akui Paman Nao, 3 merek ini kita memang gimana? Itu realita loh. Kita memang saling berdebat. Memang nggak ada kesatuan hati di situ. Karena nggak ngerti. Ya Sorry aja. gimana ya kan? Apalagi ortodok. Saya jujur dari dulu Bang, sangat-sangat susah di ortodok. Oke. Oke, saya beri wejangan aja ya. Sangat susah. Oke, baik. Ya, saya beri wejangan ada KTPP ya. Oke. Tadi saya tangkap ya KTP anggota gereja ortodok. Begini cara belajarnya. Di dalam gereja-gereja apostolik, kalau saya ngucap apostolik itu mencakup ya. Mencakup gereja Katolik, gereja ortodok dan apostolik lainnya di dunia. Nah, memang agak repot berapologet dalam posisi standing posisinya adalah gereja jadul ya, gereja apostolik. Kenapa? Karena sudah terlampau jauh menggali info tentang gerejanya, apa yang dilakukan oleh gerejanya. Dalam arti kita pakai bahasa umum sudah 2000 tahun berjalan. Oke, nah caranya belajar, ini saya kasih rahasianya, kita berdua aja nggak ada yang dengar. Orang apostolik harus mempelajari sifat-sifat orang yang sudah memeluk Katolik dan juga yang sifat-sifatnya memeluk ortodoks yang sudah ribuan tahun. Contohnya apa? Simak. Masyarakat Yunani seperti apa? Masyarakat Spanyol seperti apa? Masyarakat Itali seperti apa? Ya, Maroko seperti apa? Mesir seperti apa? Nanti banyak sekali dapat jawabannya. Terus terang, akhir-akhir ini saya bahkan senang kan saya bilang, saya sering ngambilin postingannya orang itu, orang-orang dunia lah ya, saya repost itu. Nah, nanti kalau lihat kumpulan saya itu sebetulnya itu ada makna kenapa saya simpan. Saya repost ulang, karena saya mau membuktikan kepada orang-orang ya, demikianlah di belahan dunia sana, dunia sana, dunia sana. Artinya kenapa? Saya mau buktikan pendapatnya wong apologet Katolik Indonesia sebetulnya keliru. Pendapatnya ortodok apologet ortodok itu sebetulnya keliru. Saya ambil contoh langsung. Ada narasumber ngaku-ngaku Katolik mengatakan dengan tegas lah mengatakan gereja ortodok tidak hierarkis. Saya tertawa. Gitu loh, ya. Sama lagi narasumbernya Katolik. Ya, tidak ada di gereja Katolik kawin cerai katanya. Ya saya tertawa. Apalagi ortodok yang ngomong kuali. Enggak beda. Kalau ortodok itu dia sudah berubah, saya tahu Agatha nonton saya, namun dia masih bersikeras mengatakan di dalam gereja ortodok tidak ada memberkati orang yang kawin berbeda agama. Itu congornya Agatha. Salah itu. Ada. Gitu loh. Ya. Ini repotnya KTV sebagai orang bernaung di apostolik. Artinya kenapa? Kita pelajari dulu negeri Italia seperti apa, negeri Mesir seperti apa.
negeri Yunani seperti apa, Siprus dan lain-lain begitu ya, gitu loh. Ya negara-negara apostolik gitu. Kenapa? Nanti kan menjawab. Ada bro orang Yunani cerai bro. Ada bro orang-orang Itali cerai. Terus kita pelajari. Kok ada cerai? Oh dia pindah Hindu ya? Dia pindah jadi Konghucu? Kan enggak. Tetap aja dia Katolik meskipun dia udah cerai terus kawin lagi. Nah cari jawab. Itu namanya belajar. Betul KTP? Gitu loh. Ya. Jadi pembuktiannya itu kita dapat dari lapangan juga. Jangan seperti Agatha. Semangat gitu ya. Ngomong-ngomong padahal omongan dia keliru. Bahkan dikasih bumbu ngejek gitu. Saya tonton masalahnya. Terutama saya sangat gregetan mau memberitahukan kepada para apologet. Jangan deh nasihatin tentang 2 poin ini kalau nggak menguasai tentang kawin cerai dan tentang baptisan ulang. Begitu. Pasti keliru. Karena tidak menguasai. Karena di dalam salah satu topik 2 ini yang menjawab itu adalah organisasi gereja. Tidak bisa seorang individu membaca Alkitab terus mengartikannya, memaknainya atau mempraktekkannya tentang orang kawin. Tidak. Yang memaknai, yang menggunakan ayat-ayat bacaan Alkitab itu adalah lembaga gereja. Maka lembaga gereja menerapkan ayat-ayat itu. Saya buktikan. Pertanyaannya, di mana gereja Katolik, di mana gereja Ortodok menerbitkan surat cerai? Jawabannya kan nggak ada. Artinya apa? Artinya gereja-gereja tersebut tidak pernah mengaminkan orang cerai. Loh, ada yang cerai. Jawabannya apa? Itu kan kenakalan si laki perempuan. Jangan dicampur dong. Sama de jure gereja, sama ajaran gereja. Ini orang harus paham de jure de facto berbeda. Gitu loh. Kan kelakuan orang itu. Kelakuan manusianya, gerejanya disalahin. Lah iya, selalu. Gitu loh. Terus membela membabi buta loh, Paman Albertus sebelum saya Nah jawab. iya, gerejanya Dulu, kan akhirnya mengambil sikap kan gitu loh. Kamu telah bohongi saya gitu loh. Yang dulu di depan saya mengucapkan sehidup semati, betul. bla 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 Sampai bla. Tapi langgar. sekarang, Sampai nah langgar. sampai langgar sekarang, gitu loh. Makanya Akhirnya gereja gereja. akhirnya mencabut kan itu kan, Betul. gitu loh. Dibohongin gereja sama pasangan tersebut. Konteksnya itu loh. Ya. Nah, inilah yang saya Sama ke bilang. Paman, kalau kita mau ambil saman, kan gitu Paman. Kalau kita sudah melanggar SIM-nya kan dicabut juga gitu loh. Betul. Cabut. Betul. Kan tidak dikeluarkan SIM yang tidak boleh mengendarai kan enggak ada. SIM menyatakan tidak boleh mengendarai kan enggak, itu ya dicabut. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja Katolik dan juga gereja Ortodoks begitu. Nah, inilah ya mudah-mudahan Agatha dengan teman-temannya mendengarkan diskusi kita ini karena saya gregetan mendengar karena sudah keliru di dalam ilmu pengetahuan Kristen yang sesungguhnya enggak begitu. Gitu loh. Ya. Jadi, saya masuk ke topik yang sering juga itu bahkan Agatha sering menasihati orang ya mengenai baptis itu nggak begitu. Gereja itu memaknai secara spiritual, secara rohani tentang baptiso itu. Wong baptis tahu bahasa normatif kok pikir baptis Paman. Hah? Baptis itu normatif. Nah, aduh itu ajarannya. Iki ngomong no Semua. Agatha, iki Agatha sih Agatha sih Udah kocok. Iya. Paman. Tapi gini loh, Agatha itu ada benernya kok. Ada benernya Saya ketika ngomong tak kawin cerai. jawab dulu. Narasinya Akro tuh tadi betul. Evangelisasinya tuh ngambilnya tuh pemain bola Alisson Becker, Ricardo Kakak. Terakhir yang baru tuh Firmino itu loh, Firmino. Oh, dibaptis karo Alisson. Ya, saya neng anu to Liverpool to. betul. Nah, Mbak, ini Gen karo tambahan Gen sing pemain Brasil sing kritik coklat lah rada-rada ireng ngono kan. Biasanya kayaknya malah sing nganggo tanda salib to.
Oh iya pasti harus bawahi. Loh, itu tuh ada Malah kepentingannya juga, Cetokro. Ono kepentingannya juga mereka ke Liverpool itu ada. Karena kita harus tahu siapa pelatihnya kan, Jurgen Klopp dari mana kan ngono toh. ya foto Jerman. Wah itu kudune tambah iku sitok nes apa? Yes, ngomong bal-balan wae nggak usah ngomong agama yo. Tapi itu aku wis ngerti ya, Pak. Agendane apa Jurgen Klopp ki apa aku ngerti ya. Tanya sama Ono Agatha lah. kuwi. Ya. Ya, jadi gitu, saya akhirnya keberatan ya, terutama kalau yang keliru yang ngaku-ngaku di Katolik, yang ngaku-ngaku di Ortodok, karena ilmu saya adalah ilmu apostolik ya, mencakup semua itu. Nah, akhirnya saya bersuara begitu. Bahkan saya titip pesan, karena kan saya ditendang ya, saya ditendang sama mereka ya. Om Au, Gitu. yang tadi pagi kita bicarakan itu benar, Om. Kita kan tadi pagi itu bicaranya tentang orang Kristen mula-mula itu asalnya dari mana? Dari agama-agama yang bukan Kristen. Betul. Dan Kristennya dia berubah jadi Kristen, tapi untuk pengetahuannya, kemudian konsep keimanannya, kegiatan sehari-harinya masih menggunakan Agama lama. Nah, ini kalau disejajarkan sama Agatha, ya seperti itulah. Dia itu sekarang sudah masuk ortodok yang termasuk di dalam lingkup gereja yang apostolik. Tapi namun cara pikirnya masih Pentakosta. Iya. Ya mohon maaf Gini kan Paman memang Au. Iya. Ya sebentar aku pengen ngomong soal Agatha, aku mau bela Agatha di sini gitu kan. Paman Apa? Au, kalau Agatha lagi ngomongin soal kawin cerai, dia bener Paman, karena udah pernah cerai gitu loh. berarti dirimu nggak bisa ngomongin kawin cerai karena belum pernah kawin, belum pernah cerai toh? Belum iso, Iso. Nggak tahu ding, hanya dia yang tahu. Berarti Apa? berarti nggak ora ada. sahi nek. Nek sing ngomong akro ora sahi. Iya. Coba apa jangan-jangan teklek kecemplung kalian? Apa itu? Hah? Daripada golek lebih baik kembali kan? Daripada golek timbang balen. Ya. Ya jadi begitu ya. Banyak sekali kalau saya udah keberatan itu artinya sudah amburadul pengetahuan tersebut gitu. Kalau yang agak-agak ringan-ringan saya suka lewat. Udahlah begitu. Satu lagi paman. Kenapa kok Ya. kucing tadi kabur? Tahu ndak? Kenapa dia? Karena kucing tuh aslinya pengen jadi Katolik tapi malu-malu awan. Namanya aja Leo Sterbo. Ya. Gini Paman. Penjelasannya gini Paman. Bahasa Inggrisnya kan cat holic, berarti pengen jadi cat gitu kan Paman. Cat holic makanya nggak sampai kucing. Ora kro. Kucing kan ya sebenarnya nek wis didusi yo manut-manut ae, tapi kan dhek wedi banyu ngono to, Kro. Diguyur. Iya, Logikanya makanya cat gitu. doang gitu. Nah. Ya makanya cat doang belum dapat Paman, belum dapat airnya gitu Paman. Sampai namanya pakai Leo Stervos loh, gitu. Saking jiwanya tuh Katolik, cuman di sini-sini ngono tuh. Oke, ini mumpung ada 44 orang nih, tangan saya lagi scroll ini. Saya beritakan di sini kesempatan ini ya, para 44 orang ini sebetulnya yang kalian tonton itu banyak yang keliru di dunia sosmed. Namun dalam kesempatan ini saya harus sampaikan ya, itu keliru memaknai Alkitab yang ada bunyi ayatnya mengatakan hanya maut yang memisahkan kita, itu sebetulnya benar ayat itu. Namun maaf, yang memaknai, yang menggunakan ayat itu adalah gereja.